أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, dan sahabat-sahabat di luar negeri sana. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Asadam, mengundang kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini akan saya bacakan salah satu atendis yang bernama Saudara Rodia yang ada di Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Salam kenal, salam senggol ya. Saya Rodia dari daerah Semarang, Bung Jepri. Alhasil alhamdulillah, Bung Jepri, saya punya kisah-kisah nyata 20 tahun yang lalu, Bung Jepri. Saya jadi merasa tergugah, kisah-kisah lama jadi teringat, Bung Jepri. Dulu, Bung Jepri, 20 tahun yang lalu saya pernah merantau di kota Jakarta, Bung Jepri. Saat itu kan memang di lingkungan kami banyakkan orang merantau, Bung Jepri, walaupun sudah punya rumah di sana. Nah, ya katakanlah semuanya orang merantau, bukan orang Betawi. Walaupun ada orang Betawi, tapi di situ kebetulan lingkupnya orang-orang perantauan, karena mereka mungkin sudah berhasil, sudah banyak punya rumah masing-masing, Bung Jepri. Nah, kebetulan saat itu kan saya numpang di kakak saya, Bung Jepri. Sedangkan kakak saya kan memang dari kecil di sana udah punya rumah sendiri. Nah, di saat saya kebetulan saya lagi numpang, memang saya juga lagi belajar usaha, Bung Jepri, karena saya belum mampu ngontrak, saya numpang. Kakak saya juga mendukung, udahlah prihatin dulu sini bareng-bareng, katanya begitu, Bung Jepri. Nah, yang membuat saya prihatin, Bung Jepri, waktu itu kan lagi zaman kering, lagi zamannya, pokoknya musim kering, Bung Jepri. Yang namanya di kampung aja tanah udah pada bengkak semua, pada pecah-pecah, nggak ada air sama sekali. Nah, di Jakarta ceritanya begini, Bung Jepri, hampir semua rumah itu yang namanya sumur pada kering katanya, sampai-sampai yang namanya mesin air nggak bisa menarik air di bawah, katanya udah gantung gitu. Nah, pada saat itu kan kebetulan di tempat saya kan airnya bagus, Bung Jepri. Nah, kebetulan pula di lingkup situ kan ada namanya sumur umum, Bung Jepri. Kebetulan masih manual, yang masih pompa, Bung Jepri. Itu airnya bagus, Bung Jepri. Di saat kami lagi membutuhkan air, Bung Jepri, itu yang namanya pompa air yang buat mompa dilepas, Bung Jepri, sama tetangga. Saya tahu persis. Giliran ada orang mau ngambil, dia pasang lagi. Nah, giliran keluargaku dicopot. Begitu, Bung Jepri. Nah, kami merasa sedih banget, Bung Jepri. Sampai kami merasa sakit hati sempat. Namun kakak saya selalu berjuang membesarkan hati saya, katanya sudah namanya kita hidup di perantauan. Jangan pernah kita menyakiti hati orang atau sakit hati. Kalau kita disakiti, kita ikhlas di hadapan Allah saja. Kita tetap introspeksi diri. Jangan pernah menyalahi orang lain, sekalipun orang itu jahat sama kita. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita ikhlas, Allah akan memberikan satu petunjuk yang baik buat orang-orang yang menjahati kita. Allah akan memberikan teguran-teguran kepada orang tersebut. Yang terpenting kita ikhlas, jangan pernah dendam, jangan pernah menyakiti orang lain. Nah, disitulah, Bung Jepri, di saat katakanlah cuaca sudah membaik, air bagus, di tempat kakak saya juga airnya udah bagus, lancar lah pakai mesin, satu demi satu, Bung Jepri, orang-orang yang jahat menahan air itu seakan dilarang untuk mengambilnya. Satu persatu penyakitnya aneh, Bung Jepri. Lantas kakak saya berkata, "Nak, Dek, ingat, siapapun dia,
yang memang kebetulan menanam keburukan. Allah Maha tahu, sekecil apapun, Allah tidak pernah tidur akan mengetahui adanya siapa yang salah, siapa yang menanam keburukan. Allah akan tahu. Tidak lama kemudian Allah akan memberikan teguran. Itulah salah satu teguran dari Allah. Yang penting kita tidak dendam, tidak sakit hati. Disitulah letak kita sebagai manusia muslim sejati. Kata kakak saya mengatakan demikian. Waduh, kakak saya sabar banget Bung Jepri. Benar Bung Jepri, orang-orang yang serakah melarang kami ngambil air di situ. Ngomong sih tidak Bung Jepri, giliran kita ngambil air, pegangan pompa air dilepas. Nah, di situ Bung Jepri, hingga sampai kami mencari air di luar lingkungan situ Bung Jepri. Alhasil dapat sih, benar-benar terasa Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Orang-orang seperti itu bagaimana nantinya di hadapan Allah Bung Jepri. Dan yang kedua Bung Jepri, di saat mereka pada sakit aneh hingga sampai ke dokter sampai habis-habisan, mereka memang pada kaya Bung Jepri, punya kontrakan, sampai kontrakannya terjual semuanya buat ngobatin diri. Bukan satu orang aja Bung Jepri, lingkungan situ yang buat serakah kami mengambil air dilarang lah, katakanlah seperti itu. Sakitnya aneh-aneh, bahkan sampai kesurupan Bung Jepri. Entah kenapa Bung Jepri, akhirnya apa, padahal di situ juga ada RT-nya juga sama jahat Bung Jepri. Akhirnya kami berembuk pendapat dengan seorang ustadz di masjid. Seorang ustadz juga mengatakan sama seperti kakak saya. Pada saat itu memang lagi kebetulan orang pada sakit kan Bung Jepri, yang aneh-aneh. Saya cerita sama ustadz, si ustadz itu kok ngerti Bung Jepri. Mbak Rodia, datang ke orang itu, Anda cukup baca surat Fatihah aja. Kalau Anda ikhlas, orang kesurupan akan sehat, akan normal kembali. Orang yang sakit aneh, dia akan normal kembali. Lantas saya mengatakan begini Bung Jepri, masa sih Tat, seorang banyak kekurangan kok. Cobalah, yakinlah, Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Inilah saatnya Anda turun tangan. Mereka akan tahu dan akan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan mereka. Akhirnya benar juga Bung Jepri. Akhirnya saya minta dibantu ustazah mendampingi saya. Mereka semuanya sehat Bung Jepri. Akhirnya mereka mohon maaf atas kejadian-kejadian itu. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas dimaafnya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Rodia, Ibu Rodia ya, yang ada di Semarang, terima kasih atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RIS yang ada di channel Ayah Sadam. Kembali kepada atensi Anda. Memang terus terang saya juga merasa prihatin. Masih ada aja orang yang perilakunya seperti itu ya. Padahal lingkup sama-sama muslim, satu akidah. Disitulah letaknya setan-setan gentayangan mempengaruhi hati manusia, sehingga orang-orang yang tidak kuat imannya dengan mudah membuat masalah. Dia kalah dengan setan-setan gentayangan yang menghantui hati-hati mereka. Jadi betul juga apa kata kakak Anda, kalau kita disakiti orang, jangan pernah menyakiti. Kalau kita disakiti, kita ikhlas saja, serahkan semuanya pada Allah, yang pada akhirnya terjawab di saat-saat tertentu. Allah menurunkan teguran demi satu demi satu kepada mereka sakit aneh, hingga sampai hartanya habis-habisan, tak kunjung sembuh. Tapi dengan adanya orang yang tersakiti, hadir mereka sehat kembali normal. Padahal mereka sudah berjuta
juta rupiah, bahkan punya kontrakan pun habis buat mengobati, tidak kunjung sembuh. Namun dengan adanya hati yang sangat mulia seorang ibu Rodia hadir, mereka sembuh, yang kesurupan pun sehat kembali. Itulah letaknya Bu Rodia. Yang penting dasarnya ikhlas. Belum meninggal, belum sakaratul maut aja, Allah langsung menurunkan teguran satu demi satu kepada mereka yang benar-benar menyakiti Anda. Kembali lagi kepada Ibu Rodia. Yang namanya air, apalagi tempat umumnya, Allah saja maha pengasih lagi maha penyayang. Sesama hambanya melarang Anda mengambil air itu suatu kejahatan yang tidak bisa dibiarkan. Makanya Allah langsung tidak lama menegur mereka yang jahat adanya. Inilah salah satu contoh agar mereka benar-benar sadar. Itu masih bagus mereka bisa sadar. Coba kalau Rodia menjadi orang jahat, tidak mau menghampiri mereka, apa kata Ustadz? Bisa saja dari bulan-bulanan sampai sakaratul maut dia tidak memakan Anda, dia juga tidak sadar, sakit-sakitan terus, yang kesurupan yang nggak bisa ditangani. Alhasil alhamdulillah dengan adanya kesucian, kebersihan hati Anda tidak pernah dendam pada siapapun sekalipun orang tersebut menyakiti. Masya Allah, insya Allah Bu Rodia, dengan perbuatan-perbuatan seperti Anda, Allah akan menggantikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Ibu Rodia, mudah-mudahan ada puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Kalau waktu jualan kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi di waktu sama dengan acara yang sama. Tanya jawab seputar dunia lain. Apabila salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.